Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ummi Hanafiah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pernafasan pada manusia. Kalian menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel ini. Dan jangan lupa hidupkan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pernafasan. Pernafasan adalah proses masuknya oksigen atau CO2 ke dalam tubuh dan proses pengeluaran karbon dioksida atau CO2. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organ pernafasan. Yang pertama, hidung dan rongga hidung. Di mana di hidung ini terdapat rambut-rambut di hidung yang berfungsi untuk menyerap atau menyaring udara yang masuk ke dalam tubuh. Sedangkan rongga hidung berfungsi untuk memfilter atau melembabkan dari udara yang masuk ke dalam tubuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organ pernafasan yang kedua, yaitu tenggorokan atau faring. Di mana tenggorokan ini terdapat 3 cabang. Yang pertama adalah laring, yang dikenal sebagai kotak suara atau disebut juga dengan pangkal tenggorokan, yang merupakan penghubung antara faring dan trakea. Di bagian ini terdapat pita suara dan katup epiglotis yang memisahkan saluran makanan dan saluran pernafasan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke cabang yang kedua dari tenggorokan atau faring, yaitu adalah trakea yang menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Bentuknya seperti pipa yang fungsinya untuk jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Organ ini tersusun atas cincin-cincin tulang rawan. Baiklah, kita masuk ke organ pernafasan yang ketiga, yaitu paru-paru, yang merupakan organ vital pernafasan yang dibungkus oleh lapisan yang disebut dengan pleura. Letaknya berada di rongga dada di atas diafragma. Bentuknya mirip seperti spons dan terdiri dari 2 bagian, yaitu kiri dan kanan. Paru-paru kiri hanya memiliki 2 segmen, sedangkan paru-paru kanan memiliki 3 segmen. Selanjutnya, kita masuk ke dalam mekanisme pernafasan, di mana bernafas itu sederhananya adalah menghirup udara luar, lalu menghembuskan udara dari dalam tubuh keluar tubuh. Namun, mekanisme pernafasan ini sejatinya ada 2, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Dan di dalam pernafasan dada maupun pernafasan perut ini terdapat 2 kegiatan, yaitu kegiatan inspirasi atau menghirup udara, dan yang kedua ekspirasi atau menghembuskan udara. Yang pertama, pernafasan pada dada. Dimulai dari kontraksi yang terjadi pada otot tulang rusuk yang menyebabkan dada terangkat dan rongga dada membesar. Karena rongga dada membesar, tekanan udara di dalam dada lebih kecil daripada tekanan udara luar, sehingga udara luar masuk ke dalam rongga dada dan diteruskan menuju paru-paru. Oksigen dalam udara tersebut akan diikat oleh hemoglobin darah yang banyak terdapat di alveolus paru-paru, sehingga terjadi inspirasi. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada mekanisme pernafasan pada pernafasan perut. Di dalam pernafasan perut ini juga terjadi 2 kegiatan, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Pernapasan perut terjadi karena adanya kontraksi dan relaksasi pada diafragma. Diafragma mendatar saat ototnya mengalami kontraksi. Hal ini menyebabkan rongga dada membesar dan tekanannya lebih kecil daripada tekanan udara. Pada saat inilah terjadinya inspirasi atau menghirup udara. Yang kedua adalah proses ekspirasi atau menghembuskan udara pada pernafasan perut. Diafragma akan naik saat ototnya mengalami relaksasi. Hal ini berpengaruh pada mengecilnya rongga dada dan paru-paru, yang menyebabkan tekanan menjadi lebih besar daripada tekanan udara luar. Pada saat inilah terjadinya ekspirasi atau proses menghembuskan udara keluar tubuh. Poin yang keempat pada sistem pernafasan manusia, yaitu gangguan dan kelainan pada sistem pernafasan. Yang pertama, yaitu flu atau influenza. Penyakit influenza disebabkan oleh virus dan mudah sekali menular. Penularan bisa melalui kontak langsung ke cairan
atau melalui cairan yang keluar dari penderita saat batuk atau bersin. Saat flu, hidung dipenuhi lendir sehingga mengganggu pernafasan. Yang kedua yaitu faringitis, di mana keluhan utama pada penyakit ini adalah nyeri tenggorokan. Faringitis seringkali disebabkan oleh infeksi virus, namun dapat juga disebabkan oleh bakteri, sehingga untuk penanganannya dibutuhkan antibiotik. Beberapa faringitis disebabkan oleh alergi atau iritasi pada tenggorokan. Selanjutnya, laringitis adalah gangguan pernafasan yang menyerang laring atau pita suara. Peradangan yang terjadi biasanya disebabkan oleh penggunaan pita suara berlebihan, iritasi, atau infeksi pada laring. Selanjutnya, kita masuk kepada kelainan atau gangguan pada sistem pernafasan, yaitu asma yang disebabkan oleh penyempitan saluran nafas atau sesak nafas menjadi tanda umum dari penyakit ini. Selanjutnya yaitu bronkitis, adalah peradangan pada bronkus yang merupakan saluran udara dari dan ke paru-paru. Bronkitis umumnya dicirikan dengan batuk berdahak yang kadang dahaknya bisa berubah warna. Lalu penyakit yang ketujuh yaitu emfisema, yaitu menyerang kantung udara atau alveoli. Seseorang yang terkena emfisema tidak selalu menunjukkan gejala yang khas, namun seiring perjalanannya penyakit ini biasanya penderita lambat laun akan mengalami sesak saat bernafas. Selanjutnya, pneumonia adalah atau yang disebut juga dengan radang paru-paru, yang merupakan peradangan akibat infeksi. Batuk berdahak, demam, sesak napas adalah gejala umum dari pneumonia. Ciri lain dari penyakit ini adalah dahak kental yang dapat berwarna kuning, hijau, coklat, atau bernoda darah. Yang terakhir adalah kanker paru-paru, merupakan salah satu jenis kanker paling berbahaya dengan angka kematian yang tinggi. Terjadinya kanker paru-paru pada seseorang bisa berkaitan erat dengan merokok, baik dia itu perokok aktif maupun perokok pasif. Riwayat kanker paru-paru di keluarga bisa juga menyebabkannya. Riwayat paparan zat kimia dan gas beracun seperti asbestos dan radon atau menghirup udara berpolusi dalam jangka panjang. Penjelasan atau paparan dari saya tadi, kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan pada manusia. Kita dapat melakukan hal yang pertama, yaitu kurangi merokok atau berhenti. Ini bisa dilakukan oleh para perokok aktif untuk menjaga sistem pernafasannya. Dan yang kedua yaitu kurangi kebiasaan meminum minuman beralkohol. Hal ini adalah salah satu upaya yang dapat menjaga sistem pernafasan kita. Yang ketiga, lakukanlah olahraga teratur. Hal ini dapat dilakukan oleh siapa saja agar sistem pernafasannya dapat terjaga. Yang keempat, jaga kebersihan udara sekitar, seperti dari sesuatu yang berbau tajam, seperti bau-bau gas beracun, zat beracun, itu hindarilah agar sistem pernafasan kita dapat terjaga. Selanjutnya, makan makanan bergizi. Dengan makan makanan bergizi adalah salah satu poin penting agar sistem pernafasan kita dapat terjaga. Yang ketujuh, lakukan check up secara rutin, yaitu memeriksakan diri atau tubuh apakah ada penyakit pada tubuh kita. Itu adalah salah satu cara mencegah atau cara upaya untuk menjaga sistem pernafasan pada tubuh kita. Yang terakhir, jauhi diri dari asap rokok atau debu. Ini dapat dilakukan oleh para perokok pasif yang di sekitarnya ada orang yang merokok. Hal ini salah satu upaya agar sistem pernafasan tubuh kita menjadi baik. Setelah penjabaran panjang dari saya tadi, untuk teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe ya YouTube channel ini, dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya. Baiklah, itulah paparan sedikit materi tentang sistem pernafasan pada manusia. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.